anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Coba kalian amati gambar ilustrasi di bawah ini. Ada gambar anak sedang bersepeda dan orang sedang mengendarai motor. Menurut kalian, manakah aktivitas yang lebih menyehatkan? Ya, jawabannya benar, bersepeda. Bersepeda adalah salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Apakah kalian suka bersepeda? Jika kalian suka bersepeda, maka kalian sama dengan Benny. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda, menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu merasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang memanfaatkan organ gerak. 1. Bersepeda. Manfaatnya tubuh menjadi sehat. 2. Berjalan. Bermanfaat memperkuat tulang dan otot. 3. Berlari. Bermanfaat untuk mencegah penyakit tulang dan otot. Sekarang ayo kita baca bersama bacaan yang berjudul Bersepeda, paragraf 1. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok yaitu dengan menemukan kalimat utama dari sebuah paragraf terlebih dahulu. Pada paragraf 1 ini, kalimat utamanya terletak pada kalimat 1, yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sehingga ide pokoknya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Paragraf 2. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Ide pokok paragraf 2 yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf 3.
Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Ide pokoknya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Paragraf 4. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Ide pokoknya, bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Paragraf 5. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Ide pokoknya, bersepeda juga dapat membakar kalori dalam tubuh. Paragraf 6. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya, seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Ide pokoknya, bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Paragraf 7. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihatnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Ide pokoknya, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Kita telah belajar mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Sekarang kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, yaitu dengan cara 1. Tentukan ide pokoknya. 2. Kembangkan menjadi paragraf dengan memperhatikan 5W plus 1H. 5W plus 1H yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Ide pokok 1. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kamu bisa mengembangkannya menjadi paragraf dengan cara menggunakan salah satu pertanyaan yang diawali dengan rumus 5W plus 1H, yaitu salah satunya why atau mengapa. Mengapa aku suka bersepeda? Jawabannya kamu susun dan dijadikan sebuah paragraf. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Selain murah, ternyata bersepeda juga sangat baik untuk menjaga kesehatan. Bersepeda juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersepeda dilakukan sendirian atau bersama dengan teman, sama-sama menyenangkan. Ide pokok 2. Aku bersepeda pada sore hari.
Kamu bisa mengembangkannya dengan cara memilih salah satu rumus 5W plus 1H. Contohnya, when, kapan waktunya aku bersepeda, dan why, mengapa aku suka bersepeda. Jawaban dari kedua pertanyaan itu kalian susun dan dijadikan paragraf 2. Aku memilih waktu bersepedaku pada sore hari. Saat sore hari, udara terasa sejuk karena matahari sudah tidak terik lagi. Selain itu, saat sore hari, langit sangat indah dengan warna birunya. Teman-temanku juga menyukai bersepeda pada sore hari. Ide pokok 3, aku bersepeda keliling desa. Kamu bisa mengembangkannya dengan semua rumus 5W plus 1H. Yang pertama, siapa yang bersepeda keliling desa? Aku. What, apa yang aku lakukan? Aku bersepeda keliling desa. Why, mengapa aku bersepeda keliling desa? Karena bersepeda keliling desa jauh dari keramaian. Where, di mana aku bersepeda? Aku bersepeda di sepanjang jalan desa. When, kapan aku bersepeda? Aku bersepeda saat sore hari. Dan how, bagaimana kondisi jalan saat bersepeda? Kondisi jalan saat bersepeda dipenuhi dengan daerah pesawahan yang hijau dan membentang. Apabila kamu menggunakan semua rumus 5W plus 1H, maka paragraf yang kamu buat telah sempurna. Ide pokok 4, aku bersepeda bersama teman-temanku. Dan ide pokok 5, banyak sekali manfaat bersepeda yang aku rasakan. Untuk berlatih, coba kalian kembangkan ide pokok 4 dan 5 menjadi sebuah paragraf. Dengan cara terlebih dahulu membuat pertanyaan yang di dalamnya menggunakan rumus 5W plus 1H. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut kalian susun menjadi sebuah paragraf, yaitu paragraf 4 dan paragraf 5. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Bersepeda adalah salah satu kegiatan yang menyehatkan karena semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Selain bersepeda, berjalan dan berlari juga termasuk aktivitas yang menyehatkan. 2. Cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf yaitu dengan menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. 3. Mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu tentukan ide pokoknya, kemudian kembangkan dengan menggunakan 5W plus 1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.